Iya, aku kan mintanya opsinya 2, kenapa dikasih opsi yang tidak melihat Tuhan? Kenapa nggak yang melihat full aja Tuhan? Ya itu yang bikin saya sempat marah sama Tuhan juga gitu. Bilang ke saya itu, ini sudah dingin. Tangan ini sudah dingin, dia bilang, "Ma, UGD." Tanggal 12-nya dia dipanggil Tuhan, tanggal 14 dia dimakamkan, besok saya ulang tahun. Hancur Mbak, hancur banget. Saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang terasa begitu berharga, begitu melekat di hati, hingga kita tidak pernah membayangkan akan kehilangannya. Namun kenyataannya, kehilangan bisa datang tanpa adanya peringatan. Saudara, kehilangan seringkali tidak hanya meninggalkan air mata sebagai jejak, tetapi juga meninggalkan pertanyaan di dalam hati ini. Ya Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi kepadaku? Apakah sesungguhnya Engkau masih peduli? Dan Tuhan, bagaimana saya bisa melanjutkan hidupku ini setelah semua ini aku alami? Waktu itu dokter sempat ngomong kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Jadi masa kecil saya itu mirip-mirip seperti masa kecil anak-anak lain. Hobi saya waktu itu hobi yang visual, mencampurkan warna, menggambar, naik sepeda. Perbedaannya hanya ketika di malam hari sulit melihat. Tuh, jadi di malam hari ya nabrak-nabrak, ya jalannya bingung, bacanya bingung. Jadi ada rabun senja ya dulu saya. Seperti itu juga dan itu membuat saya frustasi. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Dan waktu itu dokter sempat ngomong ke orang tua saya kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma. Tuh, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Ya, ketika didiagnosa seperti itu ya marah. Tuhan, aku kan mintanya opsinya 2, kenapa dikasih opsi yang tidak melihat Tuhan? Kenapa nggak yang melihat full aja Tuhan? Ya itu yang bikin saya sempat marah sama Tuhan juga gitu. Ma, aku nggak bisa belajar. Ma. Pernah ingin menyerah itu di SMP. Saya menjadi tunanetra total itu berbarengan dengan masa puber dan berbarengan juga dengan dari SD pindah ke SMP. Jadi itu masa yang berat untuk segala macam
termasuk sosialisasi dengan teman-teman juga. Sayanya sendiri itu baru jadi tunanetra total, jadi masih sensi ya, masih sensitif. Itu ada teman yang ledek gitu. Sebenarnya katanya maksudnya untuk memuji. Jadi dia bilang bidadari gadis buta. Ketika itu saya marah gitu. Bertahun-tahun kemudian masih terngiang di telinga saya. Saya pikir-pikir ya mungkin dia bermaksud memuji. Tapi ketika itu saya belum siap untuk dipuji seperti itu. Ketika masih low vision dulu, saya suka membaca majalah anak-anak. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kok saya cuma bisa nyalin cerita ya? Kapan saya bisa bikin cerita? Nah, lalu ketika di SMP, saya sudah tidak bisa menggambar lagi, tidak bisa membaca secara dalam tanda kutip normal lagi. Ya saya mencari hobi lain. Nah, ketika saya belajar huruf braille itu harus dipraktekkan. Jadi pelan-pelan saya menulis 1 kalimat, 2 kalimat, lama-lama jadi 1 paragraf, lama-lama akhirnya jadi novel. Akhirnya disitulah saya menemukan hobi menulis, dan disitulah Tuhan menjawab doa saya yang dari SD itu. Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari saya, tapi Tuhan juga memberikan sesuatu yang berharga juga buat saya. Rencana Tuhan itu indah buat saya dan tidak bisa saya tebak. Jadi apa yang mau diperbuat Tuhan sama saya, itu saya nggak bisa perkirakan sendiri. Sama seperti waktu itu saya sebelum tunanetra total bisa melihat, tidak bisa menulis. Saya jadi tunanetra total malah bisa menulis, ya itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Jangan berhenti berharap, karena badai pasti berlalu. Tapi kalau kita berhenti sekarang, kita nggak tahu kapan badainya berhenti. Tapi kalau kita jalan terus, kita pasti akan melihat titik ujung dari badai itu. Dan sekali lagi ya, tetap harus berserah kepada Tuhan. Karena walaupun teknologi sudah ada, hambatan juga ada. Tapi teknologi ada, hambatan ada, Tuhan pun ada di situ. Saudara, kisah yang baru saja kita saksikan tadi sangat menyentuh, dan ini menunjukkan memang tidak mudah, dan kita harus akui sangat berat ketika seseorang harus kehilangan penglihatan, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Dunia yang dulunya penuh dengan warna, perlahan menjadi gelap, sampai pada akhirnya hanya terang Tuhan yang singgah di hidupnya. Ada juga orang yang harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Inilah kisah seorang ibu yang dalam waktu kurang dari 1 tahun harus kehilangan 2 anaknya sekaligus. Suatu kehilangan yang tidak kalah menyesakkan. Hingga ibu ini mulai mempertanyakan kepada dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ketika umur saya 61 tahun, saya kehilangan anak yang kedua.
8 bulan berikutnya saya kehilangan anak yang pertama. Buru Pak, buru. Mas, berdoa ya Mas, minta Tuhan tolong kamu Mas. Sabar Mas. Kami waktu itu ya nggak tahu kalau kondisi dia ternyata itu entah serangan jantung atau apa, karena dia bilang ke saya itu ini sudah dingin, tangan ini sudah dingin. Dia bilang, "Ma, UGD." Itu hari Sabtu siang. Saya kaget gitu, terus langsung kami bawa dengan mobil yang seadanya. Pak, bagus. Gimana sih kamu orang mau cepet juga? Iya, Mah. Iya, maaf, Mah. Ya ternyata setelah dicek sama dokter harus pasang ring, dilakukan dan masuk ICU jam 2 pagi dinyatakan nggak ada. Tanggal 12-nya dia dipanggil Tuhan, tanggal 14 dia dimakamkan, besok saya ulang tahun. Hancur Mbak, hancur banget. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tante, selamat ulang tahun. Tahun lalu itu yang datang justru teman-teman Irawan, teman-teman Radit. Terus mereka udah bawa pizza kok tidak salah. Saya merasa kehilangan 2 anak, tapi mereka jadi anak-anak saya. Tante, sekali lagi selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dari kita, teman-temannya dari Irawan dan Radit. Kita ada sedikit surprise ya, meskipun kita tahu kondisi tante dan om memang sedang dalam duka. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa ini? Biasanya orang merayakan ulang tahun kan sukacita ya, tapi itu saya masih duka cita, dan saya menghargai maksud mereka mau menghibur saya, tapi itu sebetulnya saya seperti diiris-iris gitu loh. Anakmu kemarin dimakamkan, sekarang kamu merayakan ulang tahun. Saya jadi merasa, terus terang merasa ini ya Mbak, kayak nggak dipercaya sama Tuhan gitu loh. Kok anak-anakku kok ambil lagi? Memang ini bukan punya saya, kita meyakini anak itu kan titipan Tuhan. Mas, Dek, rumah ini sempit tanpa kalian. Radit, Mama kangen. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah merintis karir, bahkan Radit itu menjelang kepergiannya kan menjuarai kompetisi bartender, juara kedua nasional gitu ya. Itu kan bukan satu prestasi yang ecek-ecek gitu loh. Dia merintis sendiri kok. Kenapa Tuhan ambil gitu loh? Kenapa Tuhan renggut? Sementara Irawan yang masih punya anak, masih 2,5 tahun ketika dia itu kok juga Tuhan ambil. Kasih tahu. Oma, Kak Randa punya ini. Kak Randa juga punya pesawat juga. Ma, panggil Kalandra. Kamu gak ada capek-capeknya sayang. Saya merasa sebagai ibu yang tidak diberkati gitu loh. Jangan sama kamu, anak-anak ini mungkin lebih bahagia sama saya, mungkin Tuhan seperti itu gitu loh. Saya betul-betul marah. Akibatnya apa? Saya jadi insomnia. Setiap jam 12 terbangun sampai jam 4 pagi, baru bisa tidur jam 4 sampai jam 6. Seperti itu terus. Sampai kadang-kadang jaketnya Radit saya pakai, saya ciumin. Ya orang kan nggak tahu seperti itu gitu ya. Saking kangennya gitu loh, saking kangennya.
kami terpaksa harus ngurus akte kematian. Jadi saya pikir Tuhan ini aneh gitu loh. Yang harus ngurus akte kematian, yang harus nganter ke makam, itu kan harusnya anak-anak. Kita harus kuat ya, Ma. Berdoa terus sama Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketemu dengan komunitas Victorious Mothers. Jujur, saya rasa ini juga campur tangan Tuhan gitu loh. Tanpa komunitas ini, saya makin terpuruk. Ada satu teman yang terus menguatkan saya. Dia selalu begini. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah yang namanya meninggalkan kita. Yang penting Mama jangan sedih. Makasih ya Mam, udah ingetin. Kita sama-sama berdoa biar Amin. kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, kita sama-sama kuat. Semangat ya Mam ya. Terus saya jadi ingat gitu loh. Iya ya, apa yang saya alami ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dicaci maki, dihina, bahkan disalibkan di kayu salib. Apa yang saya alami ini belum seapa-apanya gitu loh. Tuhan melakukan itu untuk saya. Sekarang anak saya diambil oleh yang punya. Ya sudah. Saya harus belajar untuk menerima bahwa Tuhan lebih menyayangi mereka. Sekarang yang bisa dilakukan ya lihat video mereka. Rasa kangennya tuh jadi terobati gitu loh. Dengar suaranya dia, bisa ngeliat senyumnya dia, atau kalau enggak baca chatnya lagi. Mama kangen dapat chat dari kalian. Jujur, saya tuh sebetulnya udah nggak punya keinginan apa-apa gitu ya. Tapi dengan melihat Kalandra, ya saya hanya kepingin Tuhan kasih kesehatan buat saya, supaya kami ya, saya dan suami bisa tetap menjaga, merawat Kal sampai dia besar, sampai dia bisa mandiri ketika kami tinggal. Opa, Iya, Kejar Opa kejar aku. nih. Kejar Kak Andra. Aduh, udah. Cukup. Aduh, cucu Opa makin pinter aja, makin hebat. Makin kuat ya. Aduh, sekarang cucu Opa bantuin Opa ya. Pasang ini. Bisa nggak? Bisa. Nih, gini ya. Ya udah, kamu pasang ya. Opa duduk dulu. Oke? Semoga Tuhan izinkan kita untuk besarkan anak ini ya Pak. Iya, Ma. Yang sabar ya. Opa, Oma, Anda bisa. Pinter ya, sudah besar. Mirip ya sama anak kita ya. Mungkin Tuhan kasih ini yang terbaik buat kita, Ma. Untuk mengganti anak kita, ya. Buat mama-mama di luar sana yang juga kehilangan anak-anak tercinta, memang grieving itu nggak ada batasannya ya. Kapan berakhir dan seperti apa nggak sama, satu dengan yang lain tuh nggak sama. Tetapi percayalah, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan pada kita. Orang melihat, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin kita bisa melalui itu. Tapi ketika kita benar-benar bersandar kepada kasih karunia Tuhan, maka kita bisa melaluinya. Ya saudara, apa yang kita saksikan di hari ini membuka mata kita
bahwa memang benar kehilangan adalah salah satu hal yang paling berat dalam kehidupan seorang manusia. Karena ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, itu seringkali yang hancur bukan hanya hati kita, tapi juga hancur juga seakan-akan harapan kita dan juga iman kita juga bisa hancur. Ada orang kehilangan kesehatan lalu merasa hidupnya gak akan sama lagi. Ada yang kehilangan orang yang sangat dikasihi dan merasa dunianya pun ikut hancur, ikut hilang, ikut mati bersama orang dikasihinya. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya bertanya terus, Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Salah saya itu apa? Apakah Engkau sudah meninggalkan saya? Ya, mungkin saat ini Anda sedang mengalami itu. Tapi saudara, pergumulan itu sebenarnya memang sangat manusiawi. Itu realita yang tidak bisa kita hindari. Kita bisa lakukan sesuatu ketika kita mengalami itu. Daripada kita harus berusaha terlihat kuat di luar, tetapi sesungguhnya ada satu duka yang begitu dalam, ada satu teriakan yang tidak pernah kita ungkapkan. Mungkin kita juga menangis tidak keluar dengan suara, kita menangis di dalam diam dan keheningan kita. Namun hari ini ada satu ayat firman Tuhan untuk saudara. Dalam Mazmur 34 ayat 19. Janji Tuhan berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Menarik, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara bahwa bukan Tuhan ingin menyelamatkan, tetapi Tuhan menyelamatkan. Ada satu keputusan Tuhan yang begitu valid dan langsung frontal, tidak pakai basa-basi, tidak pakai pertanda. Karena Tuhan tidak mau menjauh saat kita sedang terluka. Saat hati kita paling hancur sekalipun, Tuhan selalu hadir untuk menjadi yang paling dekat dengan kita. Memang manusia tidak sepenuhnya bisa mengerti air mata kita ini kapan berhenti. Tetapi Tuhan sangat mengerti. Matanya tertuju kepada kita. Dia melihat kesedihan yang hampir sudah tidak bisa kita ucapkan lagi dengan kata-kata kita. Sama seperti kisah wanita yang kehilangan penglihatannya. Lihat bagaimana Tuhan tetap melihat hidupnya penuh dengan kasih-Nya. Demikian juga ketika seorang ibu itu kehilangan kedua anak yang dikasihinya. Lihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian di dalam duka. Hari ini, jikalau Anda sudah lama menyimpan rasa kehilangan itu. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda kehilangan kesehatan. Anda kehilangan pekerjaan. Anda kehilangan kekuatan untuk menatap masa depan. Bahkan Anda kehilangan semangat untuk hidup. Saya mau katakan dan saya mau mengajak Anda semua bangkit, bergerak. Jangan tutup hatimu dari Tuhan. Karena sentuhan kasih Tuhan masih ada. Dan sentuhan kasih Tuhan itu sanggup memulihkan hatimu yang hancur. Mungkin Tuhan tidak akan selalu mengembalikan apa yang terhilang dari kita. Tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru untuk saudara melanjutkan hidup. Dan Tuhan ingin Anda bisa melihat bagaimana penghiburan itu ada loh di tengah duka. Bagaimana Tuhan itu ada loh untuk membangkitkan dan menumbuhkan kembali harapan yang baru di tengah air mata ini. Jadi jangan menyerah kepada kesedihanmu. Jangan lagi biarkan kehilangan itu membuat Anda menjauh dari Tuhan. Percayalah Tuhan tetap baik. Namanya Yesus Kristus. Ya sekalipun hidup ini tidak selalu mudah untuk kita mengerti. Tetapi Dia mengerti. Dia peduli. Saat ini saya mau mengajak Anda untuk menangis di hadapan Tuhan. Tapi menangis untuk melepaskan beban kehilangan itu. Mari kita satu di dalam doa. Letakkan tangan di dadamu saudara. Tuhan saat ini aku mau berdoa bagi mereka yang sudah terlalu lama membawa beban rasa kehilangan itu, rasa penyesalan itu,
membawa beban pertanyaan itu. Kenapa Tuhan ini harus terjadi kepada hidup mereka? Aku mau berdoa saat ini, ada pemulihan, ada penghiburan, Roh Kudus bekerja. Penderitaanmu di kayu salib itu mengambil alih penderitaan mereka. Biarlah apa yang kami sajikan dalam program Sentuhan Kasih ini benar-benar menyentuh hati mereka yang terdalam. Bahwa kasih Tuhan sesungguhnya tetap ada, sempurna bagi mereka. Ada kedamaian, ada sukacita, ada pemulihan, ada keberanian dan kekuatan untuk bangkit melanjutkan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan memperlengkapi dengan kebahagiaan bagi hidup mereka dengan cara-Mu ya Tuhan yang tak terselami bagi kami sebagai manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penghiburan itu menyatakan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Yesus Kristus sungguh nyata bagi kehidupan orang-orang yang mau percaya dan berserah penuh. Apa yang mereka anggap kehilangan, sesungguhnya Tuhan sanggup untuk memperlengkapi dengan kebahagiaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih telah bersama dengan kami. Dan hari ini kita belajar bahwa ya memang kehilangan pasti bisa meninggalkan luka yang dalam. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang mungkin selama ini mengalami kehancuran hati. Di tengah air mata dan duka kita sekarang disadarkan bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Dan ternyata ada Tuhan ya untuk memberikan kita kekuatan melangkah hari demi hari. Nah, jika saat ini Anda sedang bergumul dengan rasa kehilangan atau Anda merasa sudah gak kuat lagi menjalani hidup, saya mau katakan jangan hadapi semua itu sendirian. Sebab Anda boleh menghubungi tim doa dan konseling kami. Ketika Anda hubungi, ada orang-orang yang siap mendengarkan. Ungkapkan kepada mereka. Bahkan mereka mendoakan dan juga mendampingi Anda untuk menghadapi apa yang sedang Anda alami selama ini. Dan saudara, Anda juga berkesempatan mendapatkan giveaway menarik dari kami, yaitu sebuah buku berjudul Harapan di Tengah Kehilangan atau Kasih Karunia di Titik Nol. Buku ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sekalipun hidup sedang dipenuhi air mata atau bahkan di titik nol. Untuk mendapatkan buku ini, kirimkan pesan Anda melalui nomor yang tertera dan kami akan memilih beberapa di antara Anda untuk segera menerimanya. Akhirnya, saya Andi Othniel, tetaplah percaya ada sentuhan kasih Tuhan untuk saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.